warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi di sini podcast mobile. Ya, kebetulan lagi dalam perjalanan kita akan podcast saja edisi Warrior. Ya, jadi kali ini aku mengundang Mas Yodet dari Warrior dari Kepri ya Mas ya. Dari Kepri ya. Betul. Tanjung Pinang, iya. Kepulauan Riau ya. Jadi mungkin ada yang masih bingung Kepri di mana, nah lihat Google Map ya. Google Map. Ya. Itu kalau nggak salah Kepri juga Dokasarul di sana. Oh iya. Dokasarul di Kepri juga itu. Oke. Yuk kita mulai aja ya. Oke Mas, boleh cerita singkat aja Mas. Dulu kayaknya waktu itu udah diundang Mas Bobi juga ya di TVA Warrior ya. Iya betul. Oke, sekarang kita di Ketepitas lebih ke arah olahraganya nih, mau kita kulik. Iya. Oke Mas, mungkin bisa singkat aja KF-nya mulai kapan, kemudian apa yang sudah dirasakan, perubahannya gimana Mas? Mungkin di awal. Oke, Coach. Terima kasih atas kesempatannya, Coach. Ini saya mulai gym ini, Coach ya. Itu 3 bulan setelah KF. Oke. Jadi nge-gymnya 3 bulan setelah KF. Setelah KF. Dan itu berat badan udah nyusut banget itu. Jadi udah mulai titik terendah. Mulai KF BB berapa, kemudian nyusutnya jadi berapa? Saya mulai KF itu BB sekitar 56 kilo. Oke. Jadi 1 bulan setelah KF itu langsung turun drastis di 49. Dari 56 ke 49 ya? 49. Jadi saya akhirnya nyimak-nyimak ternyata untuk menaikkan BB itu harus olahraga. Betul. Jadi saya mulai ikut gym itu sekitar bulan Oktober. Bulan Oktober baru ngikut. Dari BB 49 itu naiknya lama banget. Sampai sempat hampir putus asa itu kan. Iya. Paham Mas. Iya. Oke, jadi berarti turun 7 kilo pada saat ber-KF ya? Gitu ya? Iya, betul. 7 kilo ya? Nah, 7 kilonya itu dalam berapa bulan Mas? Sebulan kah? 2 bulan kah? Saya di bulan September udah langsung 49. Jadi 1 bulan. 1 bulan. Oke. 1 bulan KF. Jadi 1 bulan KF langsung 49 dan itu udah paling rendah ya? Nggak ada turun lagi ya? Sudah nggak ada turun lagi. 49. Oke. Tinggi berapa Mas? 165. Oh, nggak beda jauh Mas sama aku Mas. Kita hampir mirip Mas. Iya. Aku 164 Mas. Iya, tapi badannya beda ini tadi. Nah, itu ntar kita bahas ya, Oke, nah kalau untuk kesehatan apa Mas? Dulu mulai KF-nya kenapa kok mulai KF? Ada yang dirasain keluhan kah atau apa? Oh iya. Saya ikut KF ini karena riwayat penyakit fatty liver, Pak. Oke. Jadi banyak keluhan-keluhan yang saya rasakan. Kayak sampah. Yang saya rasakan di itu akhirnya saya ikut KF. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan itu sudah hilang keluhan-keluhan di tubuh saya. Tapi ya itu penampilannya jadi kurang performa ya. Jadi kelihatan kurus ceking banget. Jadi jadi ya badan sehat, tapi kalau badan kurus ceking ya sama aja kan. Orang mikirnya juga ya masih penyakitan. Paham Mas. Ya, oke. Tapi kalau dari sisi kesehatan oke banget ya. Alhamdulillah. Jadi semua penyakit hilang segala macam keren banget ya KF ya. Betul. Oke. Oke, ya sekarang kita masuk ke bagian turun BB-nya nih. Ya, jadi 49. Nah, sekarang yang aku mau tanyakan Mas. Dalam dulu proses
gini, BB paling gemuk dulu waktu makan karbo berapa? Saya Paling gemuk. waktu karbo itu enggak pernah gemuk, ya berat badannya cuma segitu aja di 56, 55. Walaupun makan banyak tetap segitu. Kalau ini kata kuncinya Mas, yang aku mau highlight ya, aku mau tekankan. Makan banyak waktu jam karbo BB-nya segitu aja, benar ya? Betul, segitu. Nah, jadi kenapa aku nanya masalah ini gitu ya? Nah, itu ada hubungannya dengan namanya metabolisme. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita ada teori dan ini sepertinya memang teori ini banyak dipakai di dunia juga personal trainer gitu ya. Nah, ini personal trainer itu ada 3 tipe badan Mas. Jadi tipe badannya Mas Theodor ini adalah namanya ectomorph. Jadi ectomorph ini adalah struktur badan yang kecil Mas. Tulangnya kecil. Gitu. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Tulangnya kecil, kemudian metabolismenya memang cepat. Mas Theodor sendiri sudah menyatakan bahwa makan banyak aja selalu BB-nya segitu-segitu aja. Bener ya? Iya. Nah, jadi aku udah bisa ngukur. Kenapa? Karena tinggi kita nggak beda jauh. Ya, Mas Theodor itu 165, aku 164. Jadi dengan BB dulu waktu zaman karbo 56 gitu ya. Nah, jadi aku bisa ngukur nih, makan karbo apapun BB-nya 56. Nah, jadi inilah yang namanya satu kondisi tipe badan yang namanya ectomorph, di mana metabolismenya cepat. Jadi itu mengukurnya salah satunya adalah kalau secara struktur fisik ya, secara struktur fisik, bentuk fisik itu adalah tulangnya memang kecil. Nah, kemudian tahunya metabolisme cepat dari mana? Lah itu tadi, gitu. Makan nasi seberapapun ya kayaknya kok nggak gemuk-gemuk, bener nggak? Dari dulu gitu ya. Iya. Jadi ini buat teman-teman yang melihat video ini, kita dari sekarang, kita kan sering lihat tuh ada orang yang makannya banyak gitu ya tuh, kayaknya tuh nggak pernah gemuk-gemuk, dia tuh lari kemana? Makanannya hilang kemana gitu kan? Ya itu tadi gitu. Jadi itu yang namanya metabolisme di badan kita tuh memang cepat. Nah itu bagian tipe ectomorph. Nah kalau yang kebalikannya namanya endomorph, ya makan dikit aja, makan karbo dikit, makan nasi, langsung lendung. Nah gitu ya. Apapun jenisnya. Nah itu kebalikannya. Dimana kalau misalnya endomorph ini tulangnya ya gede-gede atau cenderung lebih besar ketimbang yang namanya ectomorph gitu. Nah, yang tengah-tengah itu mesomorph. Nah, jadi intinya adalah kembali ke jenis badan Mas gitu ya. Jadi jenis badan, dan ini tipikal yang Mas Theodor ini adalah badan yang memang tadi aku bilang metabolisme cepat, secara fisik tulangnya kecil dan dia cepat. Nah, sekarang korelasinya dengan ber-KF gimana itu tadi? Pada saat memang kita ber-KF dengan kita menstop asupan karbohidrat, insulin rendah, badan kita menjadi namanya burning fat Mas. Ya kan? Jadi burning fat itu artinya apa? Ya jadi gini, kombinasi yang terjadi dalam di tubuhnya Mas Theodor ini adalah ada 2. Burning fat 1, ya kan? Nah, udah burning fat. Nah, 1. Kemudian yang kedua adalah metabolisme cepat. Nah, jadi ini kondisi yang unik kan? Jadi udah metabolisme cepat, burning fat terus. Nah, gitu kan? Nah, sehingga wajar waktu pada saat itu dari 56 ke 49 ya, berarti turun 7 kilo ya. Nah, 7 kilo. Nah, jadi sekarang memang itu dulu yang pada saat waktu aku jalanin KF kan, aku turun itu 2 bulan dari 80 ya dulu aku ya, 80 ke 62 Mas. Gitu ya. Itu BB SMA. Kebayang nggak? Jadi itu BB SMA yang nggak pernah dicapai, ya pokoknya setelah SMA itu nggak pernah mencapai BB itu lagi gitu. Nah, jadi BB yang tato bisa ngedrop sedemikian rupa, yang dulu udah minum obat pelangsing nggak bisa turun, paling rendah ya dengan segala macam diet yang dulu kulakukan itu paling rendah itu adalah 69 gitu loh. Nah, jadi pada saat KF 62, nah itu aku juga berpikir,
wah kenapa ya ini saja? Aku tanya ke Mas Tio Prasetyo, founder KF, ya memang jawabannya sama seperti tahu. Kudu latihan beban, Mas. Nah, gitu kan. Waduh, garuk-garuk kan. Kudu latihan beban, ya kan. Udahlah, nggak boleh buat kan. Mana kita mau lagi untuk gemuk lagi ya, secara gemuk lemak gitu kan. Jadi yang ada lah gimana caranya untuk kita bisa gemuknya itu gemuk otot, ya kan. Nah, jadilah di situ aku mulai berpikir bahwa gimana nih nge-gym, ya kan. Akhirnya mau nggak mau belajar otodidak, gitu kan. Rutinkan segala macam. Nah, kembali lagi yang tadi kita bicara tipe badan, ya tidak ada satupun yang benar-benar persis gitu. Jadi bisa aja yang ektomorf itu cenderung yang tengah-tengah, ya ektomorf, atau yang cenderung ke endomorf gitu. Kalau aku mungkin sepertinya cenderung ke endomorf gitu. Jadi gampang meledak, ya, sangat sensitif. Nah, kalau yang sekarang kita bicara tipikalnya Mas Theodep ini, udah metabolismenya cepat tuh gimana? Ya, oke. Sekarang kita bahas adalah konsep namanya memang kita membangun massa otot, gitu kan? Nah, jadi mindset yang banyak teman-teman warrior masih belum paham dalam hal ini adalah bukan belum paham, mungkin karena saking senengnya pada saat berkait itu sudah turun BB-nya lumayan. Nah, jadi berpikirnya adalah mau naik BB-nya juga cepat. Nah, gitu loh. Ya kan? Nah, jadi turun BB-nya kan bisa cepat. Apa naiknya nggak bisa cepat juga? Ya kan? Itu kan logika wajar ya. Bener nggak? Ya kan? Logika wajar ya. Dulu juga gitu Pak. Pikir, oke, gue turun 12 kilo ya. Oke lah, mungkin kira-kira 3 bulan bisa naik 6 kilo lah. Oke lah. Pikirnya gitu. Ya kan? Udah nge-gym, wah sebulan kok nggak naik-naik. Gitu. Naiknya pelan banget. Aduh, pusing nih. Gitu kan? Nah, jadi ini yang buat teman-teman yang mungkin memiliki kondisi yang mirip dengan Mas Theodep gitu ya, artinya badannya, struktur badannya memang tulangnya kecil, kemudian metabolisme cepat. Jadi memang yang pertama adalah kita dalam bangun otot itu mau harus sabar, ya kan? Nah, jadi yang harus dipahami adalah bangun otot itu tidak secepat kita hilangkan lemak ya pada saat kita sudah stop asupan karbohidrat. Nah, itu beda. Ya, sebuah konsep yang bertolak belakang sebenarnya. Kenapa? Karena yang satu adalah KF ini sebuah konsep yang luar biasa dalam menghilangkan lemak. Kenapa? Karena lemaknya itu benar-benar total hilang, gitu kan? Kalau kita mungkin pernah tahu atau pernah dengar teman-teman teori namanya teori kalori ya. Nah, jadi ada yang namanya defisit kalori, ada yang namanya surplus kalori. Kan? Nah, jadi konsep berat badan kita itu sebenarnya ya naik turun berat badan kita. Kalau di dalam dunia fitness dan personal trainer, ya ini aku bahas keto fitness ini adalah gabungan ilmu yang ada dari Mas Tio Prasetyo gitu ya, dan apa yang terjadi di dalam dunia fitness dan personal trainer, ya kan? Karena aku sendiri pribadi bergaul dengan banyak kemudian teman-teman binaragawan, ya teman-teman powerlifter yang mereka memang setiap hari itu mikirnya kayak gitu, gitu ya. Nah, setiap hari itu kerjaannya di gym ini segala macam, nah gitu. Nah, jadi istilah aku mulai belajar banyak ilmu tambahan. Namanya kita kan harus belajar dari banyak sumber gitu kan. Selain memang Mas Tio itu luar biasa gitu ya. Mas Tio semua ilmu yang sebenarnya terapin ini juga mungkin bisa dikatakan 99% juga dari Mas Tio gitu loh. Nah, jadi kadang banyak teman-teman warrior, waduh Mas Ebi kok cepet banget ini segala macam gitu ya. Apa namanya? Ya semuanya sebenarnya penerapan yang aku terapkan dari Mas Tio Prasetyo gitu loh. Nah, jadi sering kalau dulu karena gini, karena waktu sebelum pandemi video-video di KF itu jarang sekali, ya sangat jarang. Nah, blessing in disguise-nya, jadi yang kita beruntung adalah pandemi ini menciptakan sebuah hal yang baru adalah kita bisa berkomunikasi secara virtual, ya kan? Nah, disitulah mulai adanya dulu namanya seminar from home. Nah, mungkin Mas Theodep belum gabung kayaknya waktu itu. Belum ya? Ada namanya seminar from home, Mas. Nah, jadi dulu sebelum talk show from home, dulu ada namanya seminar from home. Nah, SFA. Itu seharian, Mas. Mas Theo ngajarin per 2 minggu sekali. Ya, seharian dari jam 8 pagi ya sampai jam 4 sore.
Nah, kebayang nggak tuh? Ya, itu full ilmu segala macam gitu ya sebelum TFA nih, ya TFA. Jadi waktu itu sudah mengadakan SFA. Nah, jadi di situ juga aku mulai di situ kan sering Mas Yo ngomong masalah apa bangun otot lah dan sebagainya. Jadi karena memang aku fokusnya lagi ngebangun otot dan nge-gym, nah dari situ banyak hal yang tentang itu aku belajar terus gitu loh dengan Mas Tio. Oke, balik lagi yang tadi Mas Tiodap ya. Dengan metabolisme yang memang Mas Tiodap ini cepat, memang perlu fokus dua hal Mas, gitu. Jadi yang pertama harus nge-gym itu udah pasti, gitu ya. Tapi nge-gym ini kan bagian dari 5 pilar ya. Nah, banyak teman-teman meminta aku pada saat itu adalah, Mas gimana pada saat aku Mas ototnya kebentuk segala macam, bahkan 3 bulan pertama Mas. Jadi 3 bulan. Jadi aku untuk nge-gym kan mulainya Juni awal, Juli, Agustus, September. Ya, bulan Oktober itu kebetulan tempat gymku kan aku nge-gym muter-muter ya, maksudnya di banyak tempat bisa punya fasilitas itu. Ada satu tempat itu ada kolam renangnya, gitu kan. Nah, jadi waktu itu sama temen gym, foto yuk di kolam renang sambil kita berenang gitu kan. Nah, terus difoto nih sama dia nih. Namanya Om Dono ya. Nah, halo Om Dono kalau lihat video ini ya. Jadi foto nih sama dia. Terus dikasih lihat, nih foto lu nih, otot lu kayak gini. Kaget juga, gitu kan. Nah, dulu nggak ngerti tuh namanya ngeflex, belajar. Karena dia ajarin tuh, coba gini, sikunya gini, naikin lagi, gini segala macam gitu. Nah, jadi aku nggak ngerti itu namanya ngeflex ternyata, ya. Nah, terus dikasih lihat fotonya. Kaget juga kan. Ini 3 bulan kayak gini gitu. Nah, disitulah baru aku lebih intensif lagi. Nah, foto itu aku ingat banget, aku post pertama kali di FB grup AF itu Oktober 2019. Nah, kalau mau di googling ada tuh, masih ada fotonya. Nah, itu rame tuh, gitu kan. Waduh, kok bisa, Mas, bisa cepat banget segala macam ya. Ya, aku bilang, aku juga bingung ya. Nah, yang jelas sih aku nge-gym 5 pilar, oke ya. Jadi kembali ke 5 pilar. 5 pilar emang harus ini mutlak. Jadi kalau di dunia fitness atau binaraga lah, gitu ya. Apa yang Mas Tio ajarkan, Mas Tio Prasetyo ajarkan di KF 5 pilar, itu sebenarnya mereka lakukan juga, gitu. Nah, jadi nggak ada bedanya 5 pilar yang kita jalankan di KF dengan yang dijalankan sama atau yang diajarkan sama Mas Tio di KF, yang 5 pilar yang dijalankan kita di KF, ya, dengan mirip-mirip 5 pilar yang dijalankan oleh mereka-mereka yang melakukan latihan binaraga atau di gym gitu loh. Karena 5-5-nya memang harus seimbang. Nggak bisa nggak. Terutama dalam hal tidur. Gitu. Karena tidur ini adalah bagian di mana massa otot kita bisa bertambah. Nah, kalau misalnya masih banyak orang berpikir adalah massa otot kita bertambah itu kalau misalnya kita lagi latihan. Enggak. Gitu. Justru kita tidur dan ada namanya rest day ya. Jadi rest day. Jadi makanya kenapa di kelas pelatihan gratis Keto Fitness setiap akhir pekan ya, bagi yang belum pernah ikutan silakan ikutan ya. Nah, kalau dilihat di YouTube di link deskripsinya. Nah, itu silakan ikuti dan itu selalu kami ajarkan bahwa harus ada rest day. Jadi kalau misalnya pemula 3 kali seminggu udah cukup. Jangan digeber dulu, mau buat apa geber-geberan? Karena percuma juga. Ada warrior yang memang aku guidance benar-benar gitu ya. Dengan hanya 3 kali seminggu saja, itu bisa kok BB-nya naik, gitu loh. Nah, jadi nggak perlu dengan, intensity banget, sampai kemudian nggak bisa tidur, ya buat apa, gitu loh. Nah, jadi ciri-cirinya adalah olahraga yang tepat, ya, apapun olahraganya, kardio maupun latihan beban, ya, itu semuanya bisa dilihat dengan kualitas ya. Nah, kualitasnya bisa dilihat dengan kualitas tidurnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya tidurnya bisa bagus, nah berarti olahraga cukup. Nah, tapi kalau misalnya tidurnya atau nggak bisa tidur, nah bisa pertanda itu overtrain. Nah, gitu ya. Nah, Mas Tiodep sekarang pernah ngalamin nggak bisa tidur? Pernah? Dinyalain dulu, Mas, mic-nya. Iya, God. Ya, pernah itu. Tapi posisi saya gymnya malam. Oke. Saya pas posisi nge-gym malam, mungkin beban terlalu maksimal, jadi malamnya saya malah nggak bisa tidur. Itu awal waktu masih gym. Ya.
Nah, ini yang makanya sering banyak yang menanyakan kan, waktu yang tepat nge-gym kapan ya? Nah, gitu kan? Itu kan sering banget tuh yang nanya tuh, gitu ya. Jadi, sebenarnya jawabannya yang aku bisa bilang adalah di waktu mana yang bisa konsisten. Nah, itu paling penting. Karena gini, karena kalau misalnya aku jawab misalnya, oh pagi hari yang paling pas kayak Mas Tio, gitu, pasti kan selalu nge-gym pagi hari. Nah, kalau yang kerja bingung, gitu ya, yang kerja gimana ini segala macam gitu. Padahal sebenarnya bisa aja, ntar aku kasih tipsnya juga. Nah, cuman ini kan sebenarnya mindset aja, gitu ya, mindset. Karena banyak orang itu masih berpikir itu olahraga atau nge-gym itu gini, bukan olahraga, lebih tepatnya adalah latihan beban ya. Karena banyak orang masih berpikir latihan beban itu sama seperti kayak endurance. Nah, padahal totally different, berbeda jauh. Endurance itu harus lo lakukan dalam jangka waktu yang lama, gitu kan? Contoh, misalnya main badminton, ya kan? Bisa nggak main badminton cuma setengah jam ya? Kadang-kadang mungkin bisa, tapi seringnya bisa di atas 1 jam, benar nggak? Ya kan? Nah, kemudian apa olahraga yang lain? Nonton, main bola, ya, apapun itu, futsal kayak, ya, rata-rata kan pasti 1 jam. Apalagi bola beneran 1,5 jam lebih, itu lah, ya kan? Nah, jadi kebanyakan orang masih berpikir adalah melakukan olahraga, terutama dalam hal ini adalah latihan beban, itu adalah harus, maksudnya lama. Gitu. Nah, sedangkan ya latihan beban itu adalah sebuah konsep yang latihannya cukup mungkin 30 menit aja sudah bisa membuat massa otot itu sobek, gitu loh. Karena konsepnya, jadi 30 menit itu gimana? 4-5 gerakan, ya. Aku ulangin, 30 menit itu kurang lebih nih 4-5 gerakan ya, dengan hanya kalau untuk pemula yang selalu ajarkan adalah 8 repetisi kali 3 set ya, itu sudah bisa membuat sobekan otot yang lumayan. Nah, 4-5 gerakan. Nah, optimalnya gimana? Dalam sebuah studi, bukan aku yang ngomong, gitu, dalam sebuah studi ya, itu 45 menit yang optimal. Nah, kalau kita latihan beban lebih dari 45 menit, kecenderungannya adalah kortisol kita naik. Nah, pada saat kortisol kita ketinggian, hormon testosteron, ya kita punya hormon testosteron nih, termasuk wanita ya. Nah, jadi hormon testosteron itu adalah hormon yang salah satu hormon. Jadi ada 3 hormon yang sangat vital dalam mengembangkan massa otot, yaitu insulin, 4 hormon, insulin, ya, kemudian human growth hormone, hormon pertumbuhan, testosteron sama IGF-1. Oke, kita bahas yang testosteron dulu. Nah, jadi testosteron itu adalah hormon yang menentukan besarnya massa otot, gitu ya. Nah, di sini juga yang aku perlu jelaskan kepada teman-teman warrior wanita bahwa wanita itu nggak perlu takut latihan beban. Kenapa? Karena memang secara fitrahnya itu wanita itu tidak bisa punya besarnya massa otot nggak bisa sebesar pria karena hormon testosteronnya tidak sebesar pria. Nah, gitu. Sama seperti kita yang pria nih, Mas Theodet ya, kita yang pria punya hormon estrogen. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu, masa sih pria punya hormon? Ada, gitu. Tapi kita tidak punya hormon estrogen sebanyak wanita. Nah, gitu ya. Nah, ini yang mesti dipahamin. Nah, jadi balik lagi, kenapa kita bicara hormon testosteron? Tadi karena kalau kita latihan bebannya ketinggian atau kelamaan, ya, jadi ada yang di gym tuh 1,5 jam, ya. Nah, itu sebenarnya tidak efektif. Yang efektif adalah jadi latihan beban itu adalah lakukan sesingkat mungkin, ya, 4-5 gerakan juga cukup, ya, 6-8 itu kalau yang sudah advance. Mungkin kalau misalnya Mas Yodep karena sudah sering nge-gym mau lakukan 6 gerakan, oke, 7 gerakan. Tapi kalau saranku batasi 45, 1 jam itu udah maksimal, Mas. Gitu. Jangan terlalu lama. Karena kalau kita kortisolnya ketinggian, ya, testosteronnya malah turun. Paham ya? Nah, yang kita inginkan adalah testosteron kita itu bagus, naiknya optimal. Nah, gitu. Jadi tidak tertekan dengan hormon kortisol. Makanya kenapa kita tidur masih bagus segala macam itu salah satunya adalah supaya menurunkan kortisol. Nah, sehingga testosteron yang terjadi itu bisa optimal. Nah, kurang lebih kayak gitu ya Mas ya. Gitu. Oke. Nah, lanjut Mas. Sekarang aku mau nanya makannya. Nah, sekarang makannya gimana? Masnya di awal nge-gym itu ada rasa lapar? Ya.
Kalau untuk makan, saya mungkin perharinya saya anggap udah lebih dari 2.500 kalori. Karena saya 2 bulan yang lalu pakai aplikasi Fat Secret. Saya hitung setiap siapapun yang saya makan, saya hitung. Tapi sekarang saya udah kira-kira sendiri. Rata-rata udah di atas 2.500 bahkan sampai 3.000. Oke. Kalau di awal-awal gimana, Mas? Kalau di awal masih di bawah 1.500 saja udah kekenyangan. Oke, sebentar Mas. Jadi di awal masih belum bisa banyak. Tapi yang aku mau tanya gini Mas. Pada saat mulai nge-gym, rasa laparnya beda nggak sama sebelum nge-gym? Oh sangat beda. Justru saya waktu setelah nge-gym itu lapar banget. Bisa-bisa 1 kilo ayam atau lele bisa habis dalam sekejap sekali makan. Oke. Sebelum nge-gym pada saat kayak biasa tidak olahraga, tidak nge-gym, kayaknya cepat kenyang, bener nggak? Ya kan? Betul. Nah, itulah betul. makanya kenapa Mas Tio Prasetyo, founder KF itu luar biasa. Jadi 5 pilar terutama latihan beban. Jadi Mas Tio menganjurkan adalah olahraganya adalah latihan beban, ya kan? Nah, kok bisa gitu? Ya itu tadi. Adanya sobekan otot. Ya, jadi aku bilang, sobekan otot pada saat kita latihan beban itu membuat badan kita itu minta nutrisi. Nah, gitu loh. Pada saat badan kita minta nutrisi, kita jadinya lapar. Nah, tapi ada tapi nih, bagi yang teman-teman lihat video ini, ya seringnya terjadi adalah warrior itu juga ada laparnya. Ya, tapi yang dilakukan adalah minum VCO. Bukan makan hewani. Nah, gitu. Ini yang mesti dikoreksi ya, teman-teman ya. Nah, jadi ikuti sinyal lapar gitu. Kalau misalnya fasting, ya, fastingnya itu akan jauh lebih bagus memang karena memang tidak lapar, bukan menahan rasa lapar. Beda ya. Nah, gitu ya. Karena memang sering terjadi dan itu biasa bagi newbie ya, teman-teman yang baru segala macam terus berpikir bahwa waduh harus fasting nih segala macam. Padahal udah lapar nih, kemudian dihantamnya VCO. Nah, lebih baik nggak apa-apa refill dulu gitu karena memang pertanda itu ada tubuhnya sudah minta. Nah, gitu ya. Jadi tadi Mas Dev sudah jelaskan bahwa memang perubahannya drastis dan itu juga aku rasakan Mas. Dulu gua tahu-tahu ini kok bahasa Jawanya apa ya? Kalau bahasa Jawa Timurnya istriku bilang makanmu gila nih saiki gitu kan. Gitu. Jadi apa-apa telur habis segala macam. Jadi kalau di rumah Mas, itu jatah telurku terpisah. Gitu. Jatah telur sama jatah buat anggota keluarga yang karbo beda Mas. Gitu. Karena ya memang itu gitu ya. Jadi bukan hal gini, kadang sering makanya tadi kenapa aku tanya itu Mas. Makan banyak ya, bisa makan banyak di KF setelah latihan beban itu adalah bukan suatu hal yang dipaksakan. Benar ya? Nah, gitu ya. Jadi bukan dipaksakan. Nah, jadi banyak yang teman-teman merasa dipaksakan. Dipaksakan tuh akhirnya mual lah. Jangan, buat apa? Gitu loh. Ya, jadi kita apa istilahnya ya? Membuat menstimulus rasa lapar dengan latihan beban itu adalah alamiah. Tapi, nah ada tapinya juga. Tapi memang rasa lapar itu atau makan banyaknya itu perlu dilatih juga. Nah, gitu. Kenapa perlu dilatih? Karena badan kita namanya fat adapted. Jadi kalau udah fat adapted itu, nggak makan juga nggak masalah. Benar nggak? Mas Yono udah makan banyak nih. Mau fasting sampai 23 jam atau mau sampai water fasting 3 hari juga kuat. Benar nggak? Ya kan? Nah, kenapa? Karena badan kita sudah nggak tergantung lagi dengan glukosa lagi. Gitu loh. Jadi otak kita sudah konstan dengan tenaga keton. Ya. Nah, sehingga pada saat kita nggak makan pun nggak masalah. Kita mau makan banyak oke, ya kan? Nggak makan banyak nggak apa-apa, benar ya Mas? Pasti ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang kalau ada teman-temanku tuh suka bingung gitu ya. Lu udah nggak makan, lu sekarang nggak makan nih? Belum, kok makan. Tapi kok makan lu bisa banyak ya sekali makan? Ya begitu. Nah, gitu. Jadi bagi yang baru mulai bisa belajar makan ya. Nah, jadi baru mulai jumlah makannya meningkat segala macam. Nah, memang belajar dulu tuh makannya. Nah, tapi ini aku mau tanya ke Mas Dev.
dari porsi makan yang seharian, yang paling banyak porsi yang mana, Mas? Porsi itu maksudnya porsi jenis makanan? Bukan. Jumlah asupan lah gitu ya. Oh, Jumlah asupan. Kan posisi ada ya. makan siang, mungkin kalau Iya. pagi makan Iya. siang atau ini. Nah, yang paling banyak yang mana, Mas? Mungkin hampir imbang antara refill siang sama malam. Tapi mungkin lebih banyak, saya kan sering nge-gym sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Oke. Itu kayaknya lebih banyak. Oke. Nggak apa-apa, Mas. Nggak ada masalah. Lebih banyak. Ya, nggak masalah, Mas. Nah, yang penting... Tapi malam juga hampir sama lah. Jadi hampir sama antara saya nge-gym, makan setelah nge-gym sama makan malamnya, penutupnya sama. Oke. Porsinya sama-sama banyak. Oke, sip. Nggak ada masalah, Mas. Nah, kenapa aku tanya? Nah, kalau jawabannya sama antara siang dan malam, itu oke. Nah, tapi kalau jawabannya siang lebih banyak dibanding malam, nah itu harus ada yang dikoreksi. karena saya kalau malam enggak kalau kurang ya saya malah enggak bisa. Oh, gitu. Nah, itu makanya. Nah, jadi gini, ini penting gitu ya. Karena dulu aku nggak paham, tapi itu dulu yang aku lakukan, Mas. Jadi setelah ya ini kan berapa bulan lalu kan Mas Tio baru bilang kalau makan itu harus malam banyak. Nah, dulu aku sudah lakukan itu. Jadi makan malamku itu sudah banyak, gitu. Makan malamku itu sudah banyak. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa membuat tidur pulas. Nah, gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya tadi kalau misalnya kita makannya nggak banyak di malam hari, tidurnya tuh kayaknya gimana gitu. Tapi memang kalau dalam hal ini masalah tidur memang karena tiap orang beda-beda ya. Nah, karena kan ada yang insomnia, ada yang punya penyakit. Jadi bagi teman-teman yang memang punya banyak penyakit atau recovery dalam hal penyakit ya. Nah, jadi memang harus bersabar. Nah, tadi kenapa aku tanya penyakit juga, Mas? Karena ini membantu menganalisa, Mas. Nah, jadi membantu menganalisa kalau misalnya kita nggak penyakitan banyak, gitu ya. Nah, jadi ini kan asupan kita banyak dipakai protein ya, itu buat recovery. Jadi protein itu bukan hanya dipakai oleh sel otot aja, ya rambut, kulit, kuku butuh protein. Sel-sel yang rusak di tubuh kita butuh protein. Nah, makanya kenapa makan atau nutrisi ini harus cukup. Jadi kita nggak bisa cuma hanya makan 3 telur aja, kemudian oke, gitu. Nah, harus ada perbaikan dalam hal gizi. Nah, makanya kenapa kita harus rutin latihan beban. Nah, jadi kembali yang teman-teman baru mulai yang pemula, jangan berpikir bahwa latihan beban itu harus beban yang berat. Enggak, gitu ya. Jadi jangan lihat misalnya kalau aku udah latihan kemarin ngangkat sampai bisa sumo deadlift ya, itu bisa sampai 200 kilo gitu, atau Mas Tio Prasetyo itu bisa superset ya, banyak gerakannya berat, jangan ngikutin gitu kan. Mas Tio udah nge-gym lebih dari 5 tahun gitu kan, aku nge-gym udah 3 tahun. Nah, gitu. Jadi semua orang porsinya beda-beda. Nah, gitu ya bagi tonton yang lain ya. Oke, sekarang kita balik ke Mas Yodep. Nah, jadi gini Mas, atau bagi teman-teman yang lain. Jadi untuk menambah massa otot, yang kita perlukan adalah asupan protein itu benar. Nah, jadi makanya kenapa paling enggak hewani ukuran 1 kilo ya. Nah, jadi ukuran hewani 1 kilo, nah itu udah sangat bagus. Kalau misalnya setengah kilo dulu gimana? Bagus, nggak ada masalah. Kalau bisa 1 kilo, nah itu tidak dipaksakan. Tapi kalau memang bisa seperti itu, nah itu bagus banget. Nah, bagus banget. Berarti kan kurang lebihnya Mas ya udah bisa 1 kilo ya, hewani ya? Bisa sekali makan bisa 1 kilo. Sekali makan ya, 1 kilo ya? Sekali makan. Iya. Sekali makan gitu. Nah, jadi itu yang kenapa itu buat pertumbuhan ototnya ya. Sekarang kita bicara kalori. Memang kalau di dalam itu tidak diajarkan hitung-hitungan kalori memang ya. Tapi jujur Mas Yos sudah buat hitungan masalah tersebut. Ada bisa dicari kok. Itu aku belajar juga kok dari Mas Yos gitu ya. Nah, jadi sekarang analoginya gini bagi teman-teman yang masih belum paham antara protein dan kalori ya. Kalori. Jadi protein itu adalah bahan baku untuk kita menaikkan massa otot ya. Jadi bahan bakunya nih, ini protein, asam amino.
ya kan? Kalori dalam hal ini ya adalah kita analogikan, aku coba menganalogikan dalam hal kalau kita bangun rumah, ya. Jadi kalau bangun rumah itu protein itu seperti kayak bahan baku kita bangun rumah, semen, batu bata, ya, dan lain-lainnya, ya. Nah, kalori ini kalau aku bisa gambarkan analogikan, itu adalah pekerjanya. Jadi kalau kita bangun rumah kan perlu ada dua, betul nggak? Ada bahan bakunya, ada pekerjanya, ya tukang. Nah, kalori ini adalah tukangnya yang ngebangun, yang membuat semua bahan baku atau rumah tadi bisa jadi. Nah, analoginya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dinamakan surplus kalori, itu adalah kalau misalnya kita punya cukup banyak tukang yang untuk ngerjain bahan baku tadi. Nah, ini paham ya untuk Mas Terdip juga nih. Jadi kalau misalnya tukangnya banyak, gitu ya, tukangnya banyak nih. Nah, itu akan tukangnya banyak dan ya proteinnya juga tercukupin. Nah, itulah yang akan bisa membangun massa kita makin bertambah. Nah, yang sering terjadi adalah kita makan ya, kalau makanya kenapa sebenarnya kita perlu ngitung di situ, ya, ngitung asupan, ya. Jadi mungkin memang kesannya kok ribet sih mesti ngitung asupan segala macam. Bener, Mas mungkin ngerasa ribet nggak dulu pada saat awal ngitung-ngitung gitu? Iya, sangat ribet. Jadi mosok makan aja harus dihitung kalorinya berapa, proteinnya berapa, gitu. Ya, jadi emang sedikit agak kontradiktif ya, gitu. Jadi maksudnya gini, kenapa? Karena saat kita ber-KF ya, KF mulai kita turun BB, nggak perlu ngitung-ngitungan untuk defisit kalorinya, itu nggak ada masalah. Karena memang pada saat kita sudah stop asupan karbohidrat, pada saat kita sudah fat adapted, badan kita menggunakan tenaga keton sebagai energi, gitu ya, defisit kalori yang terjadi itu alamiah, paham ya? Nah, jadi kalau misalnya dihitung, ya coba masih kilas balik dulu ya sebelum nge-gym. Ya makan mungkin 5 telur aja udah kenyang, bener nggak Mas? Ya kan? Makan 5 telur udah kenyang. Ya makanya banyak yang teman-teman pada saat mereka, waduh kok bisa cuma kenyang nih? Ya karena badan kita sudah fat adapted. Jadi kalau udah fat adapted itu kita udah gunakan lemak juga sebagai energi. Nah sehingga kalau nggak makan pun nggak masalah. Nah secara teori kalori itu kalau dihitung ya, bagi teman-teman, aku pernah ngitung loh. Dulu aku ngerefleksi ya dulu waktu makan gimana gue tuh. Aku keluar hitungan Mas. Aku keluar hitungan paling enggak ya dulu aku makan tuh paling enggak kalau hitungan secara kalori cuma 1.000-1.500 kalori Mas. Gitu ya. Nah, makanya BB-nya bisa turun. Nah, jadi ini teman-teman memahami nih, memang mungkin di KF tidak hitung-hitung kalori, tapi itu adalah memang sebuah teori kalori ini adalah teori yang memang intinya kalau mau turun BB sama naik BB, turun BB itu defisit kalori, naik BB adalah surplus kalori. Dah, itu aja. Nah, tapi konteksnya sekarang dalam ber-KF gimana? Dalam ber-KF semua yang terjadi kenapa kita bisa turun BB baik ya karena kita defisit kalori. Cuma kenapa kok kita tenang-tenang aja? Karena otak kita sudah menggunakan keton sebagai energi. Nah, sehingga tidak ada craving lagi, supply tenaga sudah konstan, ya kan? Mau nggak makan juga nggak masalah. Betul nggak? Ya kan? Nah, tapi yang terjadi adalah itu tadi. Kita sekarang kalau misalnya tujuannya sudah mau memang menaikkan massa otot, ya, dan apalagi kondisinya seperti Mas Theodep, ya memang sudah underweight, kemudian tipikal badannya ectomorph, gitu ya, yang bermetabolisme cepat. Nah, disinilah memang perlu adalah dua hal tadi, protein dan surplus kalori. Nah, memang bagi teman-teman yang memang mungkin belum paham gitu, aduh kok ribet sih ngitung-ngitung. Nah, percayalah ngitung-ngitung tuh cuma 2 minggu. Bener, sekarang nggak ngitung aja, ngelihat makanan udah bisa tahu, bener nggak? Ngelihat makanan nih, nih paling kira-kira berapa kalori nih, 1.000 kalori lah, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi itu makanya aku bilang, jadi menghitung, ya memang agak kontradiktif ya, bukan kontradiktif, sebenarnya memang tidak diajarkan, tapi kembali lagi yang aku bilang, kalau aku sebagai seorang personal trainer mengajak teman-teman gitu ya belajar menghitung itu supaya tahu bahwa kita kan dari awal ber-KF kan juga sudah sering diajarin, maksudnya nih misalnya makanan karbonnya berapa, benar nggak, ya kan? Nah tapi sekarang kita coba belajar bukan hanya belajar karbonnya berapa, kita belajar proteinnya berapa sih, nah kita belajar lemaknya berapa sih. Nah kan dalam nutrition fact itu kan ada lengkap. Nah, kalau kemarin-kemarin kan cuma melihatnya adalah
karbonya aja berapa gram sih karbonya dalam satu jenis asupan atau satu serving. Nah, sekarang kita belajar, oh proteinnya sekian, oh lemaknya sekian, benar nggak? Ya kan, sehingga kita ngerti nih, oh ternyata satu ayam ya kalau digoreng berapa, yang di roasted berapa, dipanggang, nah kita jadi ngerti. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu tadi. Nah, dihitung. Nah, masuk dengan aplikasi yang itu ada di Android, di iOS ada. Ya memang ya untuk tahapan pertama kali sepertinya ribet ya, masukin segala macam. Tapi percayalah, nah itu cuma hanya 2 mingguan. Ya, karena itu mengajarkan kita apa yang namanya intuitive feeling. Ya, intuitive feeling itu sekarang udah bisa ngelihat, sudah bisa tahu perkiraan, oh segini, ya lah ini paling cuma makanan 200 gram, ya kan? Benar nggak, Mas Dedep ya? Udah bisa paham ya, udah bisa ngukur gitu loh. Nah, jadi bukan satu hal yang baru. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak ngerti atau tidak menggunakan aplikasi tersebut, kita nggak ngerti berapa ukurannya. Jadi perasaan udah nge-gym terus gitu ya, kok nggak naik-naik ya. Nah, kalau 3 bulan ya teman-teman ya, kalau 3 bulan belum ada perubahan, berarti perlu ada yang ditambah, perlu ada yang diubah. Nah, tadi misalnya mungkin teman-teman belum belajar untuk apa namanya menghitung. Nah, belajar dulu nggak apa-apa, gitu ya. Oke. Ya, jadi gitu. Jadi yang pertama adalah kebutuhan protein, ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui adalah kebutuhan protein. Nah, kebutuhan protein kita kalau bisa diuber sampai yang gampangnya lah 2 kali berat badan. Dah, itu aja. Ya, 2 kali berat badan. Nah, kenapa 2 kali berat badan? Kok banyak banget kok 2 kali berat. Jadi kalau misalnya sekarang BB-nya anggap aja 50. Nah, berarti kalau bisa uber 100 gram. Makanya angka 100 gram itu adalah angka yang sering aku sodorkan, aku sering ajarkan buat supaya membuat teman-teman yang newbie gampang aja mikirnya. Oh, 100 gram. 100 gram itu berapa sih? Kurang lebih ya setengah atau 500 gram hewani deh. Nah, jadi kalau misalnya setengah kilogram hewani itu sudah bisa mencakup di situ. Nah, yang kedua yang mesti harus dilakukan adalah surplus kalori. Nah, gitu ya Mas ya. Nah, jadi tadi Mas Dep sudah berapa kalori Mas yang dihitung tadi Mas? Sudah bisa. Kalau kalori perharinya saya mungkin bisa di atas 2.500 minimal. Oke. BB berapa sekarang? 50? BB sekarang start di 52. 52? Oke. 52. Oke. Good. 52. Ya. Udah keren banget Mas. Bisa 2.500. Ya. Nah, berarti kan sudah ada kenaikan. Nah, sekarang bagi teman-teman yang mau belajar gitu ya untuk misalnya naikin BB segala macam. Nah, jadi yang pertama adalah berlaku target protein. Yang kedua adalah target kalorinya. Oke, jadi target kalorinya adalah BB saat ini ya dikali 2,2 ya. 2,2 itu untuk jadikan pound ya. Kali 2,2 terus kemudian dikalikan 20. Nah, jadi itu angka ini bagi underweight ya, bagi underweight. Nah, dikalikan 20. Nah, nanti ketahuan angkanya. Jadi kalau misalnya contoh anggap aja ya. Sekarang Mas Dep 52 ya. 52 kali 2,2 kali 20. Nah, jadi 52 ya Mas ya? 52 kali, kali 20. Oke. Ya paling enggak 2.300 Mas. Kalorinya. Yeah. Jadi kalau bisa 2.500 itu udah bagus. Bahkan tadi bilang bisa sampai 3.000, bagus banget. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman rumusnya. Nah, jadi belajar masukin dulu hitungan. Percayalah itu cuma hanya perlu waktu seminggu 2 minggu. Dah, habis 2 minggu ya ngelihat makanan gini-gini segala macam udah gampang. Itu udah bisa dipahamin. Oke, itu yang pertama. Jadi masih udah bisa masuk target asupan protein dan kalori udah masuk. Nah, bagi yang teman-teman masih ngikut yang bilang, mahal tapi pengen tahu gimana? Oke, karena aku kasih clue atau ininya. Kalau bisa makan kerupuk rambak dicamil sehari, ya itu udah bisa dapat 1.000 kalori. Nah, kerupuk rambak tuh. Karena kerupuk rambak ada yang cari yang 250 gram. Ya. Nah, 250 gram itu udah dapat 1.000 kalori. Nah, itu kerupuk rambak. Atau yang kedua, yang kadang mungkin masih bingung makannya atau apa segala macam. Bikin jus alpukat. Ya, jus alpukat. Nah, konsepnya jus alpukat gimana? Satu alpukat
alpukat itu rata-rata gramasinya antara 150 sampai 200 gram ya. Udah nggak sama bijinya ya, antara 150 sampai 200 gram. Kok bisa tahu coach? Ya udah karena udah sering. Pokoknya kalau nanya sama aku karena udah sering udah paham gitu loh. Nah, jadi makanya teman-teman yang males ngitung, aduh coach males ya. Ini makanya aku kasih tipsnya ya. Alpukat 1 ya, kemudian campur santan kemasan tuh yang 200 ml ya, apapun mereknya, mau Kara kek, mau Klatu, Sankara, kan dijual tuh yang 200 ml ya. Nah, campurin itu udah dapat 800 kalori. Nah, ya. Jadi satu alpukat campur 200 ml santan, nah itu udah dapat 800 kalori. Iya. Ya. Itu kadang saya tambahin telur 3. Nah, apalagi mantap. Tambahin telur 3, tambahin kuning telurnya, tambahin telurin, cemplungin semua. Jangan kuningnya aja, bener nggak? Ya Mas ya? Nah, cemplungin semua, nggak apa-apa. Enak itu. Nah, belum tahu rasanya kan, teman-teman cobain deh makanya. Nah, jadi ini tips ya, tips yang bagi mungkin yang malas makan kan makan mesti ngunyah. Ini kan tinggal glek. Bener nggak? Tinggal glek, ini glek saja udah habis. Udah dapat 1000 kalori. Nah, 800 kalori. Ya minum 2 kali kayak gitu udah dapat 2000 kalori. Nah, paham ya? Nah, jadi konsep naikin massa otot gitu, bedanya kita dengan para karbo itu cuma hanya di gramasi dari karbonya aja. Kita udah nggak main karbo tinggi, ya kan? Jadi yang kita mainkan apa? Lemaknya, gitu loh. Karena makronutrisi cuma hanya ada 3, ya, karbo, protein, sama lemak. Ini cuma 3 aja. Makanya kenapa sering dengar nggak kalau misalnya yang bulking mereka makan karbo, mereka mau nggak mau akhirnya gendut banget. Kenapa gendut banget? Karena mereka makannya gila-gilaan, mereka harus karbo tinggi, memang. Nah, kalau mereka yang paham, ya dalam konteks bodybuilding, kalau mereka main karbo tinggi, lemaknya harus dikurangi. Makanya kenapa Mas Adere, kalau misalnya sering lihat penjelasan di video-videonya, kalau Mas Adere kan nganjurin kalau makan telur, ya 2:1, benar nggak? Ya kenapa? Karena memang kuningnya harus dikurangin, lemaknya harus dikurangin, karena mereka makan karbonya tinggi. Nah, jadi nggak bisa karbo tinggi sama lemak tinggi, nggak bisa. Nah, makanya kalau misalnya bisa lihat yang mereka bodybuilder itu makannya nasi merah. Ada nggak mereka makannya sampai lemaknya tinggi-tinggi? Mereka justru takut. Karena mereka tahu karbo tinggi harus lemaknya rendah. Nah, sekarang kita udah karbonya turun, lemaknya kita tinggiin. Nah, jadi bulkingnya gimana? Itu tadi. Jadi bulkingnya dengan cara lemaknya yang kita tinggiin. Justru kalau dihitung dengan gramasi ya, karena 1 gram lemak itu 9 kalori, 9 nih. Jadi kalau dihitung gramasi nih antara lemak dengan karbo gitu ya. Misalnya sama-sama butuh Mas Yo, anggap aja Mas Yo ini ya makan karbo lah, makan nasi. Coba aja Mas hitung 2.500 kalori dibagi sama karbonya tinggi. Gramasinya karbonya jadi gede banget Mas. Karena biasanya untuk karbo itu 40% rasio. Kalau kita kan misalnya 5% ya 25%, kemudian sisanya 70% lemak gitu ya. Atau 30 lah. Karena kita mungkin proteinnya tinggi. 30% proteinnya ya. Karbonya 5%, berarti 35. Sisanya berapa? 65%. Ya kan? Nah, sebenarnya makan hewani itu udah segitu. Nah, tinggal naikin aja lemaknya. Ya tadi, misalnya jus alpukat santan, makan kerupuk ramba, udah konsistenin aja di situ. Karena di situ bahan untuk kalori boosting, surplus kalorinya di situ. Nah, jelas ya bagi teman-teman ya. Mas Yo juga ya, itu udah bagus Mas. Nah, sekarang pertanyaan kemarin. Nah, berapa banyak sih? Nah, kita masuk pertanyaan kemarin Mas. Berapa banyak sih kenaikan yang bisa didapatkan? Kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara, berarti kan sekarang Mas Yo nge-gym setahun naik 3 kilo ya? Iya. Nah, itu semua kenaikan kita, itu semua tergantung dari ya jenis latihan, asupan, kemudian ya kan? Nah, karena tipikal badannya Mas Yo adalah ektomorf yang bermetabolisme cepat, ya memang harus cepat. Ya. Kalau untuk bisa balikin secara BB-nya mungkin ke 56 seperti dulu, percaya Mas, 56 nanti kalau misalnya Mas Yo akhirnya bisa mencapai 56 nanti ya, 56 Mas Yo nanti ya dengan latihan beban dengan 56 pada saat dulu karbo jauh beda Mas. Gitu. Yeah. Ya badannya lebih steril,
gitu kan. Kalau dulu mungkin badannya banyak lemaknya, kayak gitu. Nah kalau nanti 56-nya bisa lebih bagus, lebih lean, karena udah gemuknya gemuk otot. Nah sekarang pertanyaannya berapa lama sih? Kalau secara teori ya kenaikan massa otot itu adalah 0,9 untuk pria ya, 0,9 kilogram per bulan. Ya, tapi antara 0,5 sampai 0,9. Wanita berapa banyak? Setengahnya. Tapi itu dengan catatan semuanya metabolismenya ya yang normal lah. Ya, bukan yang cepat. Karena yang cepat memang harus lebih tinggi, Mas. Tapi Mas, sekarang sudah bisa 52, itu sudah sangat bagus. Sangat bagus, Mas. Nah, jadi saranku adalah tetap konsisten. Nah, ini kuncinya juga, Mas. Karena massa otot itu permanen, belum. Jadi jangan berpikir nanti kalau udah naik, ya ini banyak yang seperti juga nih. Pelatihan beban, kok turun lagi. Nah, ini tadi. Jadi otot kita itu adalah, teman-teman yang masih paham, otot kita itu adalah permanen. Nah, jadi gimana supaya, atau berapa lama untuk jadi permanen? Lama. Ya, mungkin kalau aku bisa bilang, aku udah lebih nge-gym dari 3 tahun, ya kayaknya sih udah agak permanen ya. Karena kemarin sempat berapa hari juga nge-gym, BB-nya sih masih oke. Dan sebagainya. Tapi bagi yang teman-teman yang stop gitu ya, nah akhirnya jadi itu tadi gitu, BB-nya turun lagi. Nah ini namanya perlu konsisten. Sekali lagi konsisten itu tidak harus full latihan beban di Gubertus, enggak, semuanya terukur ya Mas Yodep ya. Nah gitu, jadi intinya adalah konsistenin aja. 52 itu sudah sangat bagus. Jangan melihat kayak misalnya, aku jujur Mas, dulu 7 bulan pertama Mas, aku bisa naik massa otot ya. Naik massa otot itu 7,7 kilo. Wah, dulu udah seneng. Naik massa otot ya. Nah, naik BB-nya 5 kilo Mas. Naik BB 5 kilo. Dari 62 ke 67 lah. 66, 67 gitu kan. Jadi waktu itu, wah udah seneng nih segala macam. Ya, kena pandemi ya. Pandemi kan tempat gym tutup tuh. Ya kan, udahlah nggak bisa nge-gym lagi Mas. Mau gimana? Mau diganti latihan rumah? Ya karena latihanku kan tipikalnya berat ya, gitu ya. Nah jadi diganti pakai dumbbell lah segala macem, nggak bisa nguber. Jadi akhirnya kecil lagi Mas, 62. Aku turun lagi 62 waktu pandemi, bener. Jadi ibaratnya dulu aku mulai lagi nih 62. Pada saat mulai, jadi kan nge-gym itu kan tutup dari mulai pandemi kan Maret ya. Maret, April, Mei. Nah, Mei itu aku ingat banget ada berapa gym yang buka kucing-kucingan. Nah, ada yang buka tapi dari luar kelihatan tutup tuh. Nah, tapi buka di dalamnya, ikut. Nah, udah mulai tuh, mulai latihan lagi. Ya, dari Mei, Juni. Nah, Juni, Juli itu udah mulai tuh, ada mulai dibuka. Nah, dari situ aku mulai lagi. Bayangin, dari yang 62 udah naik, ya, jeblok lagi Mas. Bung. Nah, itu kalau entah ada videoku tuh deadlift cungkring lagi Mas badannya, cungkring beneran. Itu udah down lagi tuh, waduh gimana ya, udah frustasi. Nah makanya bagi teman-teman ya, jangan dibuat frustasi, dibuat enjoy ya, jangan dibuat stres Mas ya. Nah gitu, jadi jangan dibuat stres Mas, naikin BB dibuat enjoy ya. Sama ini tips yang sama seperti kalau misalnya kita belum bisa GDP di bawah 80. Itu kadang-kadang stres kan. Nggak usah, dibuat enjoy aja. Karena nanti akan ada saatnya juga pasti akan di bawah 80 GDP. Bagi yang teman-teman warrior baru ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih BB-nya belum naik-naik gitu ya. Nah, kembali lihat lagi ke tipikal badan. Ya, yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya tipikal badannya cenderung ectomorph tadi, gitu seperti Mas Yodep yang struktur badan tulangnya memang kecil gitu ya. Dan BB terberat pada saat makan karbo ya segitu ya, itu tadi gitu. Makanya tadi kan udah tanya Mas ya, BB terberat berapa? 56. Oh ya udah, berarti emang saya ectomorph Mas. Kecuali kayak misalnya nih, BB terberat dulu makan karbo pernah aku sampai dulu banget ya, pernah sampai 85. Oh. Nah, kalau memang yang tipikal ectomorph memang nggak bisa gitu ya, itu tadi karena metabolismenya cepat gitu. Jadi makan apa aja nggak tahu ya, aku juga bingung larinya kemana ya Mas ya. Dulu. Bener kan? Pasti larinya ini ya,
gampang, maksudnya intinya nggak gampang gemuk. Nah, gitu ya. Jadi sekarang bagi teman-teman yang tipikalnya sama kayak Mas Dede, bersabar kuncinya, rutin latihan beban, 5 pilarnya terutama tidur harus ya diinikan. Dan satu lagi, bagi yang memang underweight ya, nggak puasa boleh. Jadi ini terutama yang baru belajar untuk mulai makan, jadi maksudnya nggak puasa itu nggak ada masalah. Karena supaya masuk tadi yang tadi aku bilang, ya. Jadi mulai pagi mungkin sudah mulai makan, mulai refill, mulai nyamil, yang mungkin kerupuk rambat, sehingga dalam waktu sehari itu bisa banyak yang didapatkan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mas Yodep sempat ini nggak? Maksudnya sempat ada nggak fastingnya nggak? Atau selalu fasting terus? Kalau saya fasting itu tergantung kondisi aja. Jadi saya bisa lebih cepat 10 udah. Kadang-kadang kalau udah waktunya lapar saya makan. Jam 11 itu setelah gym. Tapi sekarang ini udah rata-rata udah di atas jam 12. Oke. Di atas jam 12. Tapi kalau malam saya enggak bisa ngontrol, Coach. Kadang-kadang harus stop jam 8, saya jam 9, 10 masih makan. Ada masalah. Karena masih lapar. Ya, karena memang tubuhnya udah minta. Benar nggak? Iya. Kayaknya betul. Lapar mulu, benar nggak? Iya, nggak apa-apa. Betul. Makan lagi. Betul. Ya, memang itu yang tadi aku bilang. Jadi, udah sebuah hal yang wajar, kemudian kayak lapar, terus malam juga lapar. Iya, emang gitu. Ya. Gitu. Jadi itu hal yang wajar. Dan tapi kembali lagi yang tadi aku bilang, Mas ya. Jadi kuncinya emang kesabaran, ketekunan, dan asupan. Nah, gitu. Jadi surplus kalorinya tetap. Ya, bagi teman-teman yang malas ngitung-ngitung ya tadi ya, kuncinya rumus. Ya, bisa makan kerupuk rambak, ya 250 gram tuh, itu udah dapat kurang lebih 1000 kalori tuh, yang 250 gram sehari habis, udah dapat baru dari situnya aja. Jadi kalau kerupuk rambak tuh bisa dapat lemak sama protein juga ada. Nah, kemarin kayaknya Mas Tio bilang ini ya, kulit ayam ya? Iya, kulit ayam. Banyak kulit tuh. Ayam. Saya kalau beli di pasar sekilo. Keren. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti atau belum pernah ngecek di aplikasi Fat Secret, ya, itu kulit ayam itu udah ada lemaknya, proteinnya juga loh. Nah, jadi keren tuh. Nah, gitu. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi tipsnya, ya, boleh nggak usah puasa dulu. Kenapa? Karena untuk melatih makannya. Nah, gitu. Ini di sini juga ada Coach Doni. Coach Doni masih monitor, Coach? Coach Don? Yo. Ya. Nah, ini juga yang dulu underweight nih. Udah BB-nya berapa sekarang, Coach? BB 60. Ntar naik BB-nya berapa? Dari dulu, dari ceking. Dari dulu itu 47. 47 ke 60 terakhir. Wih. Butuh berapa lama itu? Ya lama banget sih, hampir 2 tahun lah gitu loh. Hampir 2 tahun lah ya. Cuman ya apa ya, menurutku ya kadang kan kita nggak bisa bandingin ya sama satu orang dengan orang ini. Jadi makanya mungkin buat Warrior juga, mungkin buat Mas Tio juga, intinya bandingkan dengan diri sendiri aja gitu. Jadi misalnya ngelihat saya nih, wah kok bisa 13 kilo ya, jangan, maksudnya wow gua harus bisa lebih, jangan. Ya, Coach Sebi bisa dari 62 ke ini bisa gini, wah itu misalnya jangan karena kan masing-masing mekanisme tubuh beda-beda ya. Yang penting kuncinya itu konsisten ya, disiplin. Nah, 2 itu aja, nggak usah ada motivasi kok. Kalau motivasi nanti begitu kok gua nggak dapet ya, akhirnya motivasinya turun. Ya, jadi nggak usah dilihatin ini aja ya, intinya nggak usah dilihatkan bagaimana harus ini ya, misalnya ngelihat temennya, misalnya Mas Tio ngelihat siapa lagi ya yang di KF yang sekarang udah rutin latihan beban ya. Mas sudah ini open kamera dong. Bentar, aku pakai ini dulu ya, pakai baju dulu. Waduh, nggak lagi di WC kan? Nah, jadi Mas Yodep, ini kalau Coach Doni ada sedikit tanda kutip kesalahan dulu. Nah, jadi dulu
karena nggak ngerti. Nah, ini bagi teman-teman, nah ini juga tips ya bagi teman-teman yang memang fokusnya atau yang sudah underweight segala macam, jangan main kardio. Nah, ini kebalik nih, ya. Kebalik dari yang misalnya BB-nya masih banyak atau masih mau turun fat loss, tambahin kardio. Nah, bagi yang sudah underweight, ya jangan main kardio, jangan lari apalagi. Ini Coach Doni sempat salah, lari mulu dulu, tambah tipis lagi. makanya sampai diprotes istrinya. Ya, Sekilas aja Coach cerita, Coach. Ya, jadi Sekilas aja cerita. Dulu sih memang sebenarnya di-highlight dulu mirip ya di-highlight sama siapa? Sama Mas Mas Tio Ron, ya gitu di-highlight loh dulu. ya. Jadi memang kalau KF itu opsinya di-highlight cuma dulu. naikin berat badan tuh opsinya ada 2 ya, gitu loh. Perbanyak makan karbo tambahan, quick itu, ya itu nanti berat badannya pasti naik ya. Atau ya disiplin sama konsisten latihan beban. Maksudnya disiplin dan konsisten ini adalah bukan bukan tiap hari latihan ya. Dulu saya juga awalnya juga sama, termotivasi ya. Kalau menurutku boleh kita motivasi salah satu misalnya idolanya, misalnya mengidolakan Coach Ebi, ya boleh termotivasi dengan Coach Ebi, nggak ada masalah. Tapi nggak usah berharap Mas Tio, aku harus kayak Coach Ebi. Ya kayak gitu. Yang penting dulu Mas Tio kayak gimana, sekarang kayak gimana. Buat Wario pun juga kayak gitu. Saya nggak pernah membandingkan saya dengan Coach Ebi, saya dengan Mas Tio, ya. It's another story lah gitu loh ya. Tapi saya termotivasi oleh 2 orang ini. Nah, tapi saya bandingin antara saya dengan saya. Saya dulu 47, sekarang 60. Ya berarti ada progres dong. Ya udah. Ya kan? Gitu. Jadi itu yang sekarang misalnya nih, sekarang masih 60 memang jujur tahun ini memang aku nggak ada penambahan di BB ya, tapi agak turunin di body fat. Jadi gimana caranya tetap 60 tapi mencoba body fatnya itu distabilkan di 10-12% lah. Jadi biar massa ototnya agak naik. Baru tahun depan nanti baru bulking lagi. Ya, jadi kayak gitu. Jadi emang nggak ngebandingin ke orang, nggak ngebandingin ke siapa aja. Ya dulu 47, kalau aku lihat mungkin lebih kecil dibanding Mas Tio. Sangat lebih kecil dibanding Mas Tio ya. 47 itu aku udah kayak tengkorak jalan. Apalagi tinggi kan 163. Tingginya 163 ya, dapat cuma 47. Dulu latihannya kebanyakan ya lari. Ya, awal-awal juga latihan beban juga salah gitu loh. Maksudnya aku fokusnya yang ya ego lifting lah ya. Jadi begitu masuk ke gym itu langsung ambil beban yang gede, maklum anak lelaki lah ya. Langsung ambil 20 kilo. Ya, jadi lat pull down itu aku ngelakuin 20 kilo, ya udah yang ada cedera ya kayak gitu. Tapi setelah belajar ikut kelasnya Coach Ebi itu banyak manfaat. Biarpun udah masuk ke gym pun aku waktu itu masih ikut sering kelasnya Coach Ebi karena konsep basic pelatihan beban itu yang aku belajarin, bukan gimana cara naikin bebannya, gimana cara naikin massa ototnya. Karena kalau form latihan beban udah bagus nih Mas, nanti ngikutin kok 2 itu. Massa otot naik sama bebannya naik. Udah, itu pasti ngikutin. Sekarang logika aja. Kita latihan beban aja dengan form asal-asalan, BB-nya naik nggak? Naik pasti. Tapi nggak optimal. Apalagi kalau formnya bagus. Pasti optimal gitu loh. Makanya nggak perlu ini. Jadi makanya harus tetap, ya makanya kenapa di Coach Ebi sendiri juga akhirnya paham ajarin kelas pelatihan itu. Aku waktu awal-awal nge-gym tuh sampai akhir tahun 2020 ya, itu masih ikut kelasnya Coach Ebi. Tanya sama Coach Ebi. Ya, masih latihan meskipun sebenarnya udah latihan di gym. Tapi yang aku pelajarin adalah basic, karena basic bagus, form bagus, kita bisa mengatur temponya, kita bisa tahu gimana time under tension-nya, ya. Gerakannya nggak perlu banyak swing, nggak perlu banyak momentum. Nanti 2 hal itu mesti ngikutin, Mas. BB naik, ya tentunya sama makan juga ya. Itu saya nggak bahas makanannya ya. Kalau makanan kan
masing-masing personal punya ini sendiri nanti. Aku makan 20 telur kayak kemarin di grup makan 25 telur, orang lain ngelihat langsung kayak gini. Masa 25 telur dimakan gitu loh, apa nggak enak gitu loh ya, masing-masing punya pribadi. Mas Tio juga makan kulit ayam ya sampai 1 kilo ya. Kalau makanan itu udah pasti, karena konsep bangun otot itu maksudnya menaikkan massa otot itu pasti rutin latihan beban. Yang kedua adalah makan. Tapi ketika rutin ya, kita cuma perlu pegang konsisten sama disiplin. Udah 2 itu aja. Nggak usah terlalu ngoyo, karena kalau misalnya ada motivasi, aku harus motivasi latihan beban. Nanti jadinya malah tiap hari latihan bebannya. Itu malah nggak optimal, percaya, malah nggak optimal. Yang ada nanti malah overtraining, ya kayak gitu. Jadi tetap aja disiplin. Jadi misalnya nih Mas Tio udah komitmen, seminggu aku latihannya 4 kali, ya udah lakukan 4 kali itu. Tapi konsisten, 3 hari rest day, konsisten terus kayak gitu, lakukan 3 hari. Udah pasti nanti bobot naik. Ya meskipun masing-masing personal ada yang cepet ya, kan tergantung usia juga, terus tergantung aktivitas sehari-hari, karena kan jujur aku juga aktivitasnya kadang kan tiap hari itu kan kadang harus keliling ya gitu loh, harus ngecek, kadang bisa jalan sampai 10.000 langkah, 10.000 langkah, 20.000 langkah, biasanya tekor di kalorinya itu di situ ya. Tapi kalau pas lagi di rumah ya enak, mau makan apa aja, tapi kalau pas lagi udah keluar itu aku mesti tekor ya, tekor kalori ya, miskin, karena kan jalan kaki aja udah 10.000 langkah itu udah menghabiskan sekitar 600 sampai 700 kalori. Nah, itu ya kan? Kak Dan, itu yang ada beberapa kadang gini Mas Tio. Jadi ada yang bukan sering ya, maksudnya coach udah ini kayak makannya udah banyak ini segala macam, terus nggak nambah-nambah ya, udah sebulan gitu ya. Nah, terus akhirnya aku cek kegiatannya ngapain sih, gitu Nah, ya. ya benar, makanya itu. Kegiatan apa nih? Ada satu wanita ya, warrior ya. Jadi kegiatannya pagi itu di pasar dia jualan, dan dia moving terus, bergerak. Jadi nggak pernah diam. Jadi bergerak sana, bergerak sini, bergerak sana, bergerak sini. Itu selama 3 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 9. Iya. Nah, tipe badannya udah sama kayak Mas Teo Dep, ya. Ya, itu tadi yang seperti Coach Doni bilang. Jadi kalorinya udah habis, gitu. Nah, jadi kalorinya dari sini. Makanya tadi kenapa aku bilang, bagi yang memang tipikalnya seperti itu, sudah bentuknya ektomorf, tulang kecil, segala macam, metabolisme udah cepat, dan udah gitu kegiatannya moving, bergeraknya banyak, ya itu tadi tekor, gitu. Nah, jadi untuk ngangkat BB gitu ya, angkat BB, tadi aku bilang kan harus ada surplus nih. Nah, tapi surplusnya udah keambil sama bergerak, gitu. Bergeraknya udah ngabisin banyak kalori itu. Mungkin kayak gitu udah 10.000 langkah udah lebih ya. Iya, 10.000 langkah itu udah 700 kalorian. Jadi supaya aku nutupin 700, tapi karena aktivitas akhirnya kan sorenya nggak ketutup kayak gitu. Jadi itu sering tekor, kadang makanya stuck berapa lama ya, terus habis gitu naik kayak gitu. Itu karena itu makanya kenapa perjalanan untuk naik 13 kilo itu agak lumayan lama, itu karena itu tadi ya, sering karena pas ya namanya lagi di luar ya, tapi tetap protein aku pasti mencukupi gitu loh ya. Cuman memang kadang ada beberapa, nah paling biasanya nih ya beli kerupuk kulit ya. Itu kerupuk kulit tuh booster buat kalori ya, karena kita makan 100 gram aja itu udah dapat sekitar 200-an ya, 100 gram. Jadi kalau beli yang 200 gram ya itu udah lumayan banget gitu ya. Nah, kalau sekarang memang aku lagi maintenance dulu ya, karena ada goals lain yang aku coba unlock supaya itu, makanya nanti tahun depan baru mulai bulking lagi untuk surplus. Tapi meskipun maintenance masih tetap di 2.600 kalori. Mas Yodep, kegiatannya sering banyak moving nggak? Iya, saya sering ke lapangan. Nah, sama, berarti mirip sama aku Mas. Mirip sama aku. Jadi
Itu. Sabtu minggunya Itu kalau udah bisa, definisinya. kalau misalnya nggak ada jalan, makan yang banyak. Sabtu minggunya dimakan yang banyak. Tapi intinya ya kalau sekarang udah baik, lebih baik dibanding sekarang ya Mas Tio udah ada progres kan. Gitu. Jadi jangan menganggap maksudnya, wah aku harus kayak Mas Tio, aku harus kayak ini. Boleh termotivasi intinya, tapi tetap membandingkan itu antara diri sendiri dengan diri sendiri. Karena banyak warrior yang akhirnya jadi malas latihan beban karena dia selalu membandingkan dia dengan ada beberapa banyak loh. Kok Mas bisa cepet ini ya? Kok Mas bisa kayak gini? Ada yang japri aku ini kayak gitu ya. Jadi akhirnya jadinya dia yang tadinya motivasi latihan beban karena tiba-tiba stuck. Ya, kalau di latihan beban itu udah pasti yang namanya mau apapun progresnya, mau kerja, mau latihan beban, mau penyembuhan, itu pasti ada yang namanya plateau ya, ada yang namanya stuck lah pasti itu ada. Nah kalau kita comparingnya sama orang lain, ketika stuck, udahlah, mending aku nggak usah latihan aja lah. Akhirnya apa? Makan yang lebih-lebih, makan kue keto, akhirnya BB-nya naik sih. BB-nya naik, tapi bukan massa otot yang naik gitu loh. Ya, yang naik justru malah lemaknya nanti, body fat-nya. Itu karena ya terjadi di situ. Tapi kalau kita disiplin, kita konsisten, kita nggak mikirin, kita boleh termotivasi, Mas Tio boleh termotivasi dengan atlet siapalah gitu loh. Tapi nggak perlu meniru dia. Yang penting Mas Tio, wah, insya Allah meskipun stuck tetap. Karena saya pernah stuck BB itu cuman stabil di 57. Serius. Selama 4 bulan nggak gerak-gerak. Padahal saya makannya udah banyak. Makannya udah banyak. Tapi kenapa? Maksudnya udah tiap minggu itu udah all you can eat. Saya diajarin sama Mas Ebi nih all you can eat ya. Jadi tiap minggu tuh saya udah all you can eat, makan 2 kali loh. Makan 2 kali all you can eat. Tapi BB-nya itu cuma 57, 58. Nggak gerak. Ya, tapi karena saya mikirnya, wah, apa yang udah saya capek itu sesuatu yang lebih baik, ya ngapain harus dipusingin? Ya udah, sabar aja. Ya. Alhamdulillah pas seminar, malah pas waktu seminar seminar keto fitness yang pertama ya, bulan di Citra Dream, itu saya sempat menyentuh 61 malah. Sempat nyentuh 61 gitu loh. Ya, dari situ akhirnya ya udah berarti Mas Tio nggak perlu ini. Maksudnya nggak perlu khawatir kalau misalnya BB-nya stuck gitu loh. Ya, tinggal mengganti pola latihannya ya, istilahnya kayak gitu. Itu bisa mempengaruhi jadi kita nggak boring. Ya. Kadang mungkin misalnya Mas Tio latihannya mungkin di gym ya cuman contoh nih kebanyakan bench press ini ya, kebanyakan pakai alat. Coba kalau udah ini supaya kita nggak boring gitu. Misalnya diganti yang pakai free weight ya kayak gitu, atau mungkin kebiasaan pakai deadlift ya udah bosen ya, biar nggak ini diganti yang Romanian kayak atau kayak yang coach Ebi sumo deadlift, nah kayak gitu supaya nggak bosen aja Mas. Karena faktor kita itu bosen itu nomor 1 biasanya. Apalagi kalau ngelihat gymnya yang dilihat laki mulu. Udah tingkat bosennya makin tinggi itu ya kayak gitu. Makanya saya pun juga gitu, saya mengganti gitu loh. Akhirnya kalau latihan kaki saya ke gym, nanti dibalik lagi latihan kaki di rumah, latihan atas ganti di gym, biar nggak bosen gitu loh. Ya, karena bosen itu tanda berarti kita perlu yang namanya mengganti. Kalau menurutku itu sih Mas. Jadi buat Mas Tio nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Yang penting sebelum Mas Tio misalnya, Mas Tio BB-nya berapa awalnya? Tadi saya kurang nyimak sebentar. 49. 49. Terus sekarang 52. Nah sekarang 52 nih ya. Udah ada 3 kilo nih ya. Berarti kan ada progres naik 3 kilo itu kalau di massa otot itu lumayan loh. Nanti cobain lagi. Kalau yang underweight itu gampang itu. Kalau udah naik kalau yang itu nggak semudah, karena menaikkan massa otot itu lebih susah dibanding menaikkan
massa lemak gitu ya. Jadi ya, naik massa otot itu kayak apa ya? Kalau naik mobil ya, naik mobil itu kayak yang nanjakannya itu 45 kilo, 45 derajat itu. Kan butuh effort. Ya. Atau mungkin naik tangga yang tangganya itu tinggi gitu. Tapi kalau naik lemak itu kayak kita jalan aja, jalan mobil jalan lurus aja udah. Ya. Tinggal makan kue gitu ya. Ya KF-nya nggak akan lepas lah ya, nggak akan on off ketosis ya. Tapi saya jamin. Ya, tapi bisa naik. Mas Ran, bukan berarti makan kue itu nggak boleh loh. Ya, bukan berarti makan kue itu nggak boleh. Bukan berarti makan kue itu boleh buat untuk nambah kalori boleh. Gitu. Tapi tetap kita harus ada yang namanya latihan beban. Kalau kita makan kue itu terus, kita nggak latihan beban, ya itu pasti yang nambah nanti body fat-nya. Banyak kok warrior yang kayak gitu, percaya. Kalau di searching ya, yang dulunya BB-nya stabil, kurus, terus sekarang tiba-tiba gede, ya gedenya itu di body fat, ya gedenya di body fat, itu yang terjadi seperti itu. Karena dia lemak, Mas Tio pernah ceritakan ya, terlalu banyak makan hewani, terus nggak dipakai latihan beban, nggak dipakai ini ya, ujung-ujungnya yang gede body fat-nya ya, body fat-nya yang gede, apalagi ditambah makan kue gitu, udah itu cepet banget, itu udah pasti itu cepet banget. Tapi kalau latihan beban, karena kalau kita latihan beban, hukum alamnya itu kalau massa otot membesar, pasti massa lemak mesti mengecil. Karena ibaratnya itu kayak satu tubuh kita itu kan kayak satu ruangan gini kan ya, kayak satu apa ya, ini satu cup ini ya. Nah kalau misalnya lemaknya itu segini ya, lemaknya ini posisi segini nih, ini yang atas ini adalah otot nih ya, ini lemak. Ketika ototnya makin gede kan jadi tekan nih. Analoginya seperti itu ya kalau di ini. Jadi jangan menganggap bahwa wah latihan beban itu buang-buang. Cuma latihan beban itu gitu loh. Karena apa? Tetap aja kita body fat-nya pasti tetap tinggi, enggak juga. Karena kalau misalnya kita punya massa otot segini, lemak segini, massa ototnya kan membesar nih, semakin gede kan membesar. Nah, kan lemaknya ketekan lama-lama. Apalagi kalau udah lompat gede. Udah makin ketekan. Kayak Coach Ebi, body fat-nya pasti di bawah 15%. Mau dia makan kerupuk kulit sebanyak apapun, ya pasti akan stabil di segitu terus. Karena massa lemaknya berkembang terus, massa ototnya berkembang terus, karena dia latih terus. Ya, itu. Oke, mungkin itu aja sih Coach, ya. Buat warrior, jadi yang penting kuncinya adalah disiplin sama konsisten aja, ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau latihan, apalagi kalau ibu-ibu kalau latihan beban terus bikin massa ototnya kayak Mas Ebi gitu ya, enggak lah. Ya. Jadi gitu ya Mas Yadip ya. Mas Yadip kemana nih? Bentar dulu. Lagi ke dalam ya? Lagi di dalam. Bentar. Oke, ya udah. Gitu ya teman-teman nih. Jadi kembali lagi. Jadi kalau misalnya aktivitas ya intinya kalau misalnya memang underweight gitu ya harus bersabar ya. Mas Yadip tadi tambahannya ya Mas Yadip ya. Karena memang tadi aku lupa nanya adalah aktivitas Mas. Jadi kalau misalnya aktivitas memang banyak bergerak itu tadi. Nah, jadi itu lebih sensitif gitu kan. Kalau bergerak di lapangan ini segala macam movingnya banyak ya itu tadi. Nah, jadi nggak apa-apa. Sekarang progresnya Mas Yadip udah bagus. Pertahanin, merasa sudah oke. Ya, tambahin lagi juga nggak ada masalah. Asupannya. Iya. Ada pertanyaan lagi, Mas Yadip? Satu lagi ya, Coach. Untuk pola kita nge-gym, pola gerakan, itu kan ada bulking sama cutting ya. Ya. Apakah itu dalam gerakan atau repetisi atau set, apakah harus disama? Contohnya kalau misalnya kita bulking ya, itu kita nggak perlu beban yang berat, yang penting repetisinya diperbanyak. Atau kalau kita pas lagi cutting, ya seperti itu, ada kebalikan. Jadi kalau kita
posisi mau bulking, beban kita naikkan. Kalau dan kebalikannya, kalau kita dari bulking ke cutting, repetisi yang diperbanyak. Ya, paham. Nah, jadi jadi gini Mas. Jadi sebenarnya konsepnya adalah bukan di repetisi. Jadi gini, konsepnya di volume Mas. Jadi kalau misalnya main volume, kalau misalnya mau repetisinya banyak, bebannya dikurangin. Tapi sebenarnya total volume itu yang pengaruh. Total volume itu adalah jumlah repetisi kali jumlah set sama beban. Nah, itu namanya total volume. Jadi kalau misalnya dalam satu kali sesi latihan, kalau kita menghitung nih, semuanya dapat volumenya berapa. Nah, antara bulking sama cutting, kalau misalnya mau cutting, mau dikurangin, itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Kenapa? Karena kalau cutting itu sebenarnya kalau untuk posisi Mas Theodet itu nggak ada cutting-cuttingan. Karena kan fokusnya untuk bulking terus kan gitu. Tapi kalau untuk posisinya cutting, mereka yang memang mau nurun body fat gitu ya. Nah, latihannya sama. Cuma memang mereka harus kalori defisit, Mas. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau memang kita mau naikin massa otot, posisi cutting, makanya kadang sering banyak warrior yang masih mungkin belum paham adalah cutting dulu deh. Jangan, bulking dulu, kemudian baru cutting. Gitu. Tapi kalau konsepnya atau tipikal badannya kayak Mas Theodet sama Coach Doni yang memang struktur badan tulangnya kecil, ya memang harus fokusnya di bulking aja, nggak ada cutting-cuttingan Mas. Gitu. Jadi benar Mas itu yang benar kayak gitu. Saya tambahin ya. Jadi kalau nggak usah mikir cutting deh, gitu loh. Ya. Untuk yang tipikalnya kayak gini ya. Ya, dengan catatan ya. Gini ya. Tapi kalau nanti misalnya harus pokoknya gini, harus bulking. Tapi kalau misalnya menjawab pertanyaan Mas Tio tadi, membantu aja someday misalnya cutting atau apa. Kalau mau cutting sebenarnya mau bulking sama yang Coach bilang, kita tetap ininya itu di volume ya. Tapi kalau kepingin bagus, kita pingin punya power yang kuat sama strength yang kuat, ketika cutting jangan diturunkan juga bebannya gitu loh. Jadi ketika cutting tetap beban yang sama. Misalnya waktu bulking, contoh lat pull down misalnya ya. Lat pull down masnya bisa ngangkat waktu bulking bisa ngangkat 45 kilo atau 50 kilo lah let's say. Dengan 8 repetisi kali 50 kilo ya. Itu udah berat banget. Ya, 50 kilo itu udah berat banget ya. Kalau udah bisa lat pull down 50 kilo, aku jamin pasti bisa pull up. Ya, 50 kilo atau mungkin katakan 40 kilo aja deh ya, 40 kilo atau 30. Nah, ketika bulking 40 kilo kali 8 repetisi, 3 set atau 4 set. Ya, dengan form yang bagus ya, Mas ya. Nanti ketika cutting ya lakukan yang sama. Jangan diturunin. Ya, karena nanti kalau ikut turun performanya pasti akan ikut turun. Ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Karena kan kalau misalnya cutting kan banyak orang mau cutting, berarti karena cutting otomatis kan kalorinya kan defisit dia ya, minimal kan 300 kalori ya. Misalnya Mas Tio kalori maintenance-nya misalnya 2.500, berarti kan harus makan 2.200 minimal ya, kayak gitu. Atau mungkin kalau mau lebih cutting lagi itu 2.000 kalori ya. Tapi latihan bebannya tetap sama dengan ketika bulking, nggak usah dikurangi intensitasnya atau semuanya, supaya apa? Supaya cuttingnya itu berjalan dengan, maksudnya akan dapat lean lah ya. Jadi massa ototnya benar-benar naik, bukan ini. Tapi kalau saranku Mas Tio jangan mikir cutting dulu. Let's say minimal kalau memang tidak menyanggupi, kalori maintenance dulu aja. Ya. Jadi misalnya karena suatu pekerjaan ya, karena satu kerjaannya yang terlalu berat, misalnya harus keliling kayak gini, harus jalan kaki, minimal targetkan kalori maintenance dulu. Itu dulu. Jadi misalnya 2.200 ya udah minimal segitu dulu. Ya. Jadi jangan terlalu banyak ini, jangan memikirkan cutting. Saya pun sekarang nggak ada, masih belum cutting, nggak ada cutting saya. Aku pun masih lebih ke kalori maintenance gitu loh, karena masih mempertahankan, nanti bulkingnya baru gitu loh, baru dimulai lagi nanti ya. Tahun depan ya. Jadi itu ya Mas ya, jadi nggak perlu dikuat-kuat harus diturunin intensitasnya ya. Oke. Itu tambahan dari saya. Oke, ada lagi Mas?
Ada lagi? Pertanyaannya? Untuk sementara cukup, Coach. Oke, sip. Jadi tambahannya itu ya, karena Mas Yo memang ada aktivitas fisik. Nah, jadi memang akan banyak kalori yang kebakar atau keluar itu karena aktivitas fisik, Mas. Nah, gitu. Jadi makanya sekarang progres yang udah naik 3 kilo nggak apa-apa. Ya, itu udah bagus. Pertahanin, asupan udah bagus, latihan beban udah bagus. Nah, tinggal ikutin aja progresnya, Mas. Udah, itu aja kuncinya. Jadi semuanya jangan dipaksakan. 5 pilar, semuanya terutama tidur harus bagus, Mas. Nah, itu kuncinya. Ya. Karena begitu ya. Karena di gym itu cuma ini doang. Di gym itu proses. Ya, gym proses. Bangun ototnya itu waktu nanti di tidur, di istirahat. Nah, itu yang banyak warrior salah paham di situ. Dikira waktu olahraga itu kita bangun otot. Enggak. Tapi makanya kan kalau misalnya bangun habis olahraga kan ngepam tuh badannya. Ntar habis gitu setengah jam pasti menciut lagi. Ya udah. Oke, gitu aja. Ya, teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di podcast On Mobile pagi ini dengan kita bahas topik nih masalah naik BB ya, banyak. Nanti aku udah share sama Coach Doni sudah share juga ya, dan pengalaman Mas Yodep ini bagus banget ya, progresnya udah luar biasa, keren Mas. Ya, tetap lakukan ya konsepnya, tetap konsisten. Ikutin 5 pilar KF ya, semuanya nanti akan indah pada waktunya Mas. Gitu. Ya, jadi semuanya nanti akan bagus, percayalah ya. Gitu aja. Oke, dengan Coach Ebi di sini, ada Coach Doni, mohon pamit, ada Mas Yodep. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semangat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.